Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Allah sumber kemenangan. Kita dasari dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8 ayat ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dengan kebenaran firman yang telah kita baca atau kita dengar barusan, pastinya sudah selayaknya kita katakan ya dan amin. Artinya semuanya itu pada dasarnya setiap kita perlu atau butuh iman yang teguh dalam hal ini. Dalam hal tersebut di atas, kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah berita buruk bagi si iblis. Tetapi sebaliknya, kemenangan Kristus di atas kayu salib itu adalah merupakan berita gembira atau berita sukacita bagi setiap kita orang percaya. Karena di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-54, 55 dan 57 mengatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi percayalah, setiap iman kita ini itu benar-benar berkuasa bahwa belenggu dosa dan akibatnya telah dipatahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang menjadi evaluasi setiap kita adalah yang pertama, ingatlah bahwa kemenangan orang percaya itu tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen atau seberapa aktif dia terlibat dalam pelayanan di gereja. Akan tetapi kemenangan itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor iman. Karena apa? Karena ada tertulis, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Yang kedua yang menjadi evaluasi kita adalah butuh ketaatan. Kalau setiap kita taat, kalau kita berbicara tentang iman, itu pastinya tidak bisa dipisahkan atau tidak lepas dari apa yang disebut ketaatan. Sebab ada tertulis di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 mengatakan demikian. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, asal kita hidup taat, sekali lagi asal kita hidup taat, maka semuanya itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita bukan tergantung keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi tergantung oleh seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan itu. Karena ayat nats kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata lawan dalam ayat nats yang di atas tadi itu bisa juga berbicara tentang masalah, kesulitan, penderitaan, ataupun keadaan-keadaan yang kita alami mungkin juga dari orang-orang yang merancang kejahatan terhadap kita. Tetapi kita tidak perlu takut karena Allah ada di pihak kita. Haleluya. Ada sebuah pertanyaan yang menarik
yaitu mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan. Sekali lagi, mengapa masih banyak orang Kristen yang hidup dalam kekalahan? Jawabannya jelas, karena mereka tidak memahami benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, siapa diri kita di hadapan Tuhan? Hal itu bisa saja terjadi karena mereka tidak memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 33 dan 34 mengatakan demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, amin, amin. Artinya apa? Artinya kita ini sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Karena pemazmur berkata demikian, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 65 ayat yang kelima. Sebagai kesimpulannya dari renungan kita saat ini, yaitu di dalam Amsal pasal ke-21 ayat ke-31 mengatakan demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Kami taruhkan iman kami kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Tuhan kami Yesus Kristus kami taruhkan segala apa yang menjadi pergumulan kami. Sukacita, duka cita kami itu sepenuhnya ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami perbuat. Itu akan melimpah dengan berkat-berkat yang tidak terbatas. Berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kami. Sepanjang apa yang kami lakukan bersama Tuhan, bahwa kami berkemenangan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku